Assalamualaikum teman-teman. Nah, kali ini aku mau share resep kimchi yang di request sama teman-teman. Pertama kita belah dulu nih sawi putihnya, terus kita tarik seperti ini. Gunanya apa? Buat ngecek bagian dalamnya. Kalau kayak gini nih tiba-tiba ada ranjaunya, jadi buat mastiin lagi ya kalau kita tuh bikin sawinya bersih dan steril, karena ini kan nggak kita masak ya, tapi kita fermentasikan. Nah, setelah kayak gini kalian belah lagi bagian bawahnya supaya nanti pada saat kita mau makan tuh gampang gitu loh teman-teman, atau pada saat kita balurin juga enak. Habis itu kita cuci bersih ya sawinya. Nah, di sini aku pakai sawi putihnya itu sebanyak 1 kilo ya teman-teman. Jadi ini takaran dan resepnya untuk 1 kilo. Kalau kalian mau sawinya dipotong-potong sesuai ukuran mulut itu juga boleh banget ya. Tapi kalau di sini aku mau bikin kayak gini aja, kayak yang biasanya orang Korea bikin tuh modelannya seperti ini. Terus setelah itu kita udah selesai cuci bersih, tinggal balurin si garam. Di sini aku pakai garam dapur biasa aja ya teman-teman, tapi biasanya kalau orang Korea bikinnya itu pakai garam kasar gitu ngebalurinnya. Untuk takaran garamnya ini juga sesuai feeling aja ya teman-teman, nggak ada ukuran pastinya. Pokoknya terbalurkan semuanya. Biar apa sih dibalurin garam? Nah, mungkin ada yang belum tahu ya, supaya kandungan air dari si sawi ini berkurang teman-teman. Nah, setelah kita balurin garam bisa kita tutup kayak gini ya teman-teman, bisa didiamkan. Jadi kita balurinnya pagi, sorenya dia udah kayak gini, udah kayak layu yang berkurang gitulah pokoknya kan dengan kadar airnya, jadi menyusut ya, jadi dia lebih sedikit gitu teman-teman. Tapi nih perhatiin lagi, karena kita udah ngebalurinnya bener gitu, dia jadi elastis gitu teman-teman untuk bagian si batang sawinya. Biasanya kan batang sawi putih kayak gini kalau kita tekuk langsung patah kan, tapi ini enggak kan, jadi kelihatan lebih elastis. Nah, setelah kita udah diemin dari pagi sampai sore, kita lumurin garam, kan jadinya asin kan si sawinya. Jadi harus kita cuci bersih teman-teman. Cucinya bener-bener perhelai ya. Ini aku cuci di sini sebanyak 3 kali. Jadi ini untuk bilasan yang pertama, kemudian ini bilasan yang kedua. Dipastiin bener-bener bersih ya teman-teman, dan ini bilasan sawi yang terakhir atau yang ketiga. Nah, setelah bilasan yang ketiga kita bisa taruh di keranjang itu, jadi sembari nirisin ya teman-teman kandungan airnya, sembari kita nanti preparation yang lain. Ini udah selesai cucinya, udah aku taruh di keranjang. Lanjut kita bikin buburnya dari tepung beras putih ya. Untuk mereknya apa bebas, nggak harus sama ya. Nah, di sini aku pakai 1 sendok makan yang munjung, tapi ini aku pakai sendok yang kayu besar kayak gini, jadinya aku cuman nggak munjung ya. Nah, terus ini tuh airnya 1:10 ya teman-teman, bisa pakai 10 sendok makan air, pokoknya dibikinnya cair gitu ya. Nah, yang ini udah mengental kayak gini, tinggal tambahin 1 sendok teh gula pasir. Biar apa? Biar kayak ada balance-nya gitu loh. Ini buburnya manis ya teman-teman. Nah, sembari nunggu buburnya ini dingin, tadinya kan itu kan panas banget ya dari mendidih, kita siapin kondimen lainnya. Di sini aku pakai 1 buah lobak putih, ini kita potong-potong memanjang kayak gini ya teman-teman. Nah, setelah itu kita sisihkan dulu. Kemudian setelah lobak putih kita potong, tinggal kita potong si wortelnya di sini aku juga pakainya cuma 1 batang ya, karena memang cuman dia untuk pelengkap aja, jadi nggak butuh banyak untuk takaran 1 kilo. Tapi kalau kalian memang sukanya banyak sayurannya, boleh banget ditambahin. Ini kan resep suka-suka ya teman-teman kalau kita bikin kimchi di rumah kita. Terus yang nggak boleh ketinggalan adalah si daun bawang. Nah, daun bawangnya di sini aku pakai 2 batang, terus aku potong serong ya. Ini juga sesuai selera. Kalau kalian mau potong kotak-kotak pun boleh.
Terus ini kita siapin lagi bumbunya, pakai 1/4 buah pir. Ini pir yang kuning itu ya teman-teman. Dan 2 siung bawang putih, 1 ruas jahe. Untuk bawang putihnya kenapa aku cuma pakai 2 siung? Karena aku kurang suka kalau kimchi yang terlalu strong gitu loh bau si bawang putihnya. Tapi kalau kalian suka banget sama bawang putih, boleh banget ditambahin. Ini karena aku disesuaikan dengan lidah aku ya teman-teman. Nah, buburnya udah dingin, mari kita campurkan semua bahan-bahan. Itu tadi buburnya udah masuk, terus ini bawang putih, jahe dan pirnya, dan kecap ikan teri. Ini yang bikin enak kimchinya ya teman-teman. Di sini aku pakai kecap ikan teri yang halal ya. Jadi ada yang non halal. Ini pakainya 1 sendok makan aja ya teman-teman. Nanti untuk link belinya di mana, kayak gochugarunya, kecap ikan teri, nanti aku spill ya. Aku taruh linknya di description box. Ini juga gochugaru yang halal ya. Ini aku ngabisin dulu sisaan, terus nih aku buka lagi yang baru. Nah, untuk takarannya ini juga disesuaikan selera aja ya teman-teman, feeling aja. Sekiranya kalian testing rasa dulu, ini udah cocok atau belum, atau kurang pedas. Karena ada orang yang suka makan kimchi itu kimchinya pedas gitu loh. Jadi disesuaikan selera aja ya. Kayak ibaratnya kita tuh nyambel, terus nyambelnya ya udah suka-suka, mau gulanya yang banyak atau cabenya yang banyak itu boleh. Tapi kalau gula aku saranin jangan dikasih lebih dari takaran ya. Kenapa? Karena nanti jadinya lebih asem. Karena gula difermentasikan lama-lama ketemu garam gitu, jadinya asem teman-teman. Tapi kalau kalian memang suka kimchi yang asam, boleh juga sih ditambahin gulanya banyak gitu. Nah, ini karena tadi aku udah bilang aku taruh di keranjang gitu ya teman-teman sawinya untuk nirisin airnya tuh. Lumayan banget kan air yang udah kita keluarkan dari si sawinya itu. Setelah ini jangan lupa, pokoknya setiap bikin kimchi tuh pastiin tangannya bersih ya teman-teman. Ini aku udah cuci tangan, jadi tinggal langsung kita balurin aja per helai sawinya ya. Nah, kalau kalian yang takut tangannya panas gitu, pedes, boleh banget pakai sarung tangan. Biasanya kalau orang Korea itu kan di musim dingin bikin stok kimchi tuh berkilo-kilo gitu, dan mereka bikin banyak, jadi pasti mereka kalau bikin kimchi tuh wajib banget pakai sarung tangan. Kalau enggak tangan mereka pedes guys. Nah, kita perhelai kayak gini dari bawah terus ke atas sampai sampai sawinya helaiannya habis kayak gitu ya teman-teman. Terus habis itu ditekuk dulu ya, biasanya orang Korea tuh kayak gini. Nah, baru kita taruh. Nah, kalau orang Korea juga biasanya cuman sawinya dibelah 2 terus udah langsung digulung, karena mereka kan bikinnya banyak ya, jadi nggak dibelah 4 kayak gini biasanya. Lanjut, ini udah selesai, tinggal kita taruh di food container kaca kayak gini. Food containernya apa aja sih, nggak harus kaca ya teman-teman, yang penting food containernya bisa tertutup dengan kedap, jadi nanti proses fermentasinya berjalan dengan baik. Nah, ini aku tata sekitar dapatnya 2 food container yang penuh ya. Nah, kalau ada yang salfok, ini beli di mana food containernya? Ini beli di Mitra 10 ya teman-teman. Waktu itu masih ada sale gitu, buy one get one, jadi ya udah kepincut buat beli. Nah, udah selesai, jangan lupa dikasih seasoning. Ya, ini dia orang Korea biasanya wajib banget ya pakai biji wijen. Jadi ini biar manis aja aku tambahin biji wijen. Dan alhamdulillah kimchinya sudah jadi teman-teman. Gimana. Kelihatannya kayak menarik banget ya dari warnanya gitu, kayak appetizing banget. Tapi kalau menurut aku ini enak sih kimchinya, nggak kalah sama di resto-resto Korea lainnya. Kalau menurut aku ya, ini nggak peres loh, karena ini aku udah buat berapa kali gitu di rumah. Jadi ya udah, ini udah cocok banget sama lidah aku. Setelah selesai, lanjut kita tutup aja food containernya kayak gini. Kita bisa diamin 1 atau 2 hari di suhu ruang. Setelah itu baru kita pindahkan ke chiller kulkas atau kulkas bagian bawah ya. Jangan taruh di freezer. Salah kalau kalian simpannya di freezer ya. Ini kelihatan banget kan dari luar aja, di shootnya ada kayak cantik banget warnanya. Nah, kalau udah kayak gini juga bisa langsung dikonsumsi ya teman-teman. Biasanya kalau orang Korea habis buat kimchi, mereka makan daging babi rebus sama nasi sama kimchi ini. Jadi kayak buat tes rasa gitu loh. Nah, ini aku beberapa hari kemudiannya aku cobain makan lemonilo pedas Korea pakai telur dadar, pakai kimchi.
mantep banget teman-teman. Jadi ini kalau menurut aku ya, lemonilo yang rasa Korean ini, mie goreng yang rasa Korea ini pedes banget, tapi pada saat aku campur sama kimchi jadi nggak berasa pedesnya. Dan ini udah habis ya, cepet banget teman-teman. Oke teman-teman, segitu dulu videonya. Untuk resep lengkapnya aku taruh di description box. Selamat mencoba. Assalamualaikum, bye.